Halo, saya Lovers. Perkenalkan, saya dengan Dr. Indah Widiasari, spesialis kulit dan kelamin. Saya adalah anggota dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia atau Perdoski. Sehari-hari saya berpraktek di ZEP Premier Clinic Jakarta. Jadi kita masih dalam kondisi situasi pandemi dari COVID-19. Jadi banyak hal atau masalah baik pada kulit maupun rambut yang banyak terjadi, yang spesifik banyak terjadi di pandemi COVID-19 ini ya. Salah satunya adalah penelitian di Italia bahwa melalui Google Trend Analysis, jadi banyak sekali search items yang diantaranya adalah hair loss gitu atau kerontokan rambut. Banyak sekali di jurnal-jurnal ilmiah mengenai hair loss ini di pandemi COVID-19 ini memang baru hanya sebatas laporan-laporan kasus saja gitu. Jadi kita belum bisa membuktikan sebetulnya hubungan langsung antara hair loss atau kerontokan rambut dengan infeksi COVID-19. Nah, apa saja laporan-laporannya ya? Yang paling pertama merupakan biasanya diderita oleh pasien-pasien yang menderita infeksi COVID-19. Jadi baik terjadi kerontokan rambut ya yang melebihi biasanya yang bisa disebut dengan telogen effluvium gitu ya. Kemudian juga yang terjadi bagian dari gejala sisa. Jadi saat sudah selesai atau sembuh dari infeksi COVID-19, malahan rambut rontoknya masih terus terjadi keluhannya. Nah, biasanya hal ini akan terjadi di segala usia, tapi yang pasti akan lebih berat pada usia yang sudah lanjut dan biasanya terjadi 2-4 bulan lamanya. Kemudian yang kedua bisa juga karena efek samping dari pengobatan ya. Kita tahu banyak sekali obat-obatan yang diteliti untuk COVID-19 dan salah satunya bisa mencetuskan kerontokan rambut ya. Salah satunya adalah kloroquine. Nah, itu juga bisa mencetuskan hair loss. Kemudian yang ketiga, selain tadi pada terjadi pada pasien penderita COVID, tapi bisa juga terjadi pada pasien non-COVID nih. Karena kita berada di situasi pandemi yang tidak menentu, dapat memicu adanya kondisi stres ya. Nah, kondisi ini bisa memicu kerontokan rambut pada setiap orang ya, stress induced namanya. Kerontokan rambut ya, bisa itu alopecia androgenetik, bisa telogen effluvium, atau bisa juga yang kita sebut dengan dermatitis seborrheic atau ketombe. Nah, ketombe di kulit kepala bisa diperberat oleh stres gitu ya, dan juga kulit kepala yang kering. Nah, itu juga bisa disebabkan karena stres ini. Bisa juga merupakan jika seseorang memiliki riwayat kerontokan rambutnya, misalnya alopecia androgenetik ya, yang sering sekali dialami oleh pria. Kebotakan dialami oleh pria itu kemudian bila seseorang itu sudah terinfeksi COVID-19, gejalanya akan semakin berat. Nah, itu bisa sekali lovers. Jadi hair loss yang sering sekali terjadi atau kerontokan rambut yang terjadi di fase atau di era pandemi COVID-19 ini yang dilaporkan yang paling sering nomor satu telogen effluvium. Kalau telogen effluvium itu adalah merupakan kerontokan rambut yang diffuse, jadi yang melebihi biasanya 100 helai per hari gitu. Nah, yang kedua alopecia androgenetik yang umumnya terjadi pada pria tapi juga bisa pada wanita, yang umumnya memang dipengaruhi oleh faktor genetik dan juga biasanya dipengaruhi oleh hormon androgen. Ya, yang ketiga adalah alopecia areata. Nah, ketiga ini tentu bervariasi ya derajat keparahannya. Nah, untuk telogen effluvium sendiri umumnya adalah bisa resolusi, jadi bisa membaik gitu ya, tidak sampai kebotakan. Dan biasanya dengan pengobatan berupa pemberian minoxidil 2-5% misalnya ya, itu bisa mencapai kesembuhan ya. Dan bila juga stresnya juga diatasi gitu pastinya. Nah, biasanya dilaporkan bila terjadi selama pandemi ini pada seorang pasien COVID-19 yang pernah dilaporkan, 4 bulan lamanya kemudian akan membaik dengan sendirinya gitu ya. Yang kedua adalah tipe yang alopecia androgenetik. Nah, kalau alopecia androgenetik sangat kompleks. Jadi memang bisa derajat yang ringan sampai kebotakan. Nah, tentu
Diperparah iya oleh kondisi COVID-19-nya, tapi hal ini memang belum menjadi suatu yang konklusif ya. Jadi kembali lagi bahwa alopecia androgenetik merupakan proses yang kompleks dipengaruhi oleh faktor genetik, kemudian bisa karena stres, dan memang utamanya adalah proses dari hormon testosteron tadi ya yang menyebabkan proses gangguan dari siklus atau fisiologi siklus rambut gitu. Alopecia androgenetik ini banyak sekali beberapa grading ya, sampai yang dari yang ringan sampai yang berat. Tentunya pengobatannya akan sangat bergantung dari derajat keparahannya. Nah, yang ketiga adalah alopecia areata. Kalau alopecia areata sih sebetulnya merupakan suatu reaksi imunologis ya. Jadi biasanya rata-rata adalah memang ada faktor imunologis dan berhubungan dengan penyakit autoimun. Nah, biasanya kalau misalnya pada COVID-19 atau penderita COVID-19 yang sudah memiliki alopecia areata, ya tentu alopecia areatanya akan makin memberat gitu ya. Dan tentu pengobatannya akan kembali lagi ke penyebabnya gitu. Jadi untuk masalah penanganan ya, jadi untuk hubungan langsung antara hair loss dengan infeksi COVID-19 memang saat ini masih belum terbukti konklusif, tapi memang diduga karena pada penderita COVID-19 sendiri dan juga non-COVID-19 sendiri tadi memang karena salah satunya adalah faktor stress related. Nah, untuk pada Yantilogen effluvium pengobatannya tentunya bisa sama sepertinya dengan yang non-COVID ya, atau tidak terinfeksi COVID-19. Jadi biasanya kita menggunakan pengobatan standar, yaitu menggunakan minoxidil tadi ya, dan biasanya bisa dibantu juga dengan saat ini banyak sekali laporan-laporan mengenai PRP atau platelet rich plasma yang banyak mengandung growth factor yang juga membantu untuk penyembuhan dari telogen effluvium ini atau kertokan rambut diffuse. Nah, yang kedua adalah alopecia androgenetik ya. Nah, tadi sangat dia kompleks dan pengobatannya yang masih merupakan terapi standar berdasarkan guidelines itu adalah minoxidil juga dan juga finasteride untuk pria. Nah, itu biasanya kita berikan nanti sesuai gradingnya, derajat keparahannya, dan juga bisa alternatif lain ya untuk mempercepat hasil, menambah ketebalan rambut ya atau densitas rambut ya, mempertebal batang rambut. Itu biasanya juga saat ini banyak sekali terapi menggunakan PRP ya, platelet rich plasma. Jadi walaupun dia belum masuk sebagai panduan resmi pengobatan alopecia androgenetik, tapi banyak sekali penelitian yang membuktikan bahwa PRP atau platelet rich plasma itu membantu kesembuhan dan membawa keuntungan untuk penderita alopecia androgenetik. Jadi dalam hal mempertebal batang rambut, menambah densitas atau kepadatan dari rambut itu sendiri. Nah, untuk yang ketiga, untuk alopecia areata sebenarnya ya itu karena dia basicnya adalah ada bawaan atau autoimun. Jadi biasanya kita memberikan imunosupresan pengobatannya. Bisa kortikosteroid ya atau agen biologis ya. Tentunya ini pengobatannya cukup butuh waktu dan tergantung dengan derajat keparahannya juga.